Pasar merupakan tempat yang menjadi sumber pemenuhan kebutuhan masyarakat. Namun, selama masa pandemi, pasar termasuk ke dalam kategori tempat yang rentan menjadi lokasi penularan virus corona. Hal ini karena banyak orang melakukan aktivitas pada lokasi tersebut yang datang dari berbagai daerah. Kondisi ini seringkali menjadikan pasar menjadi penuh sesak, di samping sirkulasi udara pasar yang buruk. Hal ini tentunya meningkatkan risiko dari penularan COVID-19. Dari permasalahan ini, edukasi terkait dengan bagaimana tata cara ke pasar yang baik dan pulang dari pasar yang baik sangat diperlukan oleh masyarakat agar masyarakat senantiasa terhindar dari COVID-19. Baik, tujuan dari pemilihan topik ini adalah untuk mencegah masyarakat terkena virus COVID-19, yaitu dengan meningkatkan pengetahuan serta perilaku masyarakat dalam menghadapi adaptasi baru perubahan perilaku pada saat pergi ke pasar, yaitu dengan menaati protokol kesehatan yang ada seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, serta tidak menyentuh area bagian wajah pada saat kontak dengan benda-benda tertentu, serta menjaga lingkungan sekitar dan memilih metode pembayaran yang tepat pada saat berbelanja. Selain itu juga, masyarakat perlu meningkatkan pengetahuan dan perilakunya pada saat kembali ke rumah dari pasar, misalnya dengan mendisinfeksi tangan ataupun barang belanjaan yang telah didapatkan di pasar. Salah satu hal yang perlu dipersiapkan ketika berbelanja di pusat keramaian adalah daftar belanja. Penggunaan daftar belanja penting untuk mempersingkat waktu agar proses perbelanjaan berlangsung cepat dan efisien sehingga penularan COVID-19 di masyarakat dapat dikurangi. Dengan penyusunan daftar belanja yang baik di rumah, masyarakat tidak perlu pusing kembali memikirkan bahan apa yang ingin dibeli di pusat perbelanjaan dan juga dapat mengurangi risiko lupa membeli barang-barang tertentu yang seharusnya dibeli. Adapun daftar belanja berisi sekelompok alat dan bahan dalam rumah tangga yang disusun secara sistematis untuk memudahkan proses belanja. Dapat pula disusun berdasarkan lokasi ditemukannya alat dan bahan tersebut di dalam pusat perbelanjaan yang dituju. Contohnya kira-kira dapat dilihat pada gambar di samping atau dapat juga berupa checklist yang dibuat pada smartphone seperti gambar di samping. Sekian dan terima kasih. Baik, saya Yomi Prasini PSSC. Di sini di part ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengaturan orang yang berbelanja di masa pandemi COVID-19 ini. Seperti yang kita ketahui, proses belanja itu merupakan proses yang terjadi secara terus-menerus dan tidak bisa di-stop bagaimanapun kondisi pada saat itu. Pada masa pandemi COVID-19 ini, proses belanja-belanja sedikit harus berbeda dan melakukan penerapan protokol kesehatan. Jika kita tahu, berbelanja itu bisa dilakukan di mana saja, tidak terkecuali di pasar tradisional. Orang yang berbelanja itu bisa sedikit ataupun bisa banyak, bisa satu orang atau mungkin seluruh keluarga. Nah, dalam pandemi COVID-19 ini, membatasi orang yang ikut berbelanja itu sangat penting. Dan ini tujuannya adalah untuk meminimalkan risiko terjadinya kerumunan yang semakin besar yang terjadi di pasar tradisional. Di masa COVID-19 ini, usahakan yang berbelanja itu adalah satu orang atau maksimal adalah 2 orang sebagai pengantar dan juga pembantu berbelanja dan juga sebagai main person of yang berbelanja. Nah, di sini tujuannya untuk mengurangi terjadinya kerumunan yang ada di pasar. Dan fungsinya di sini juga untuk mengurangi penyebaran virus corona, baik itu yang ditularkan atau yang menularkan dan dibawa sampai ke rumah. Itu merupakan suatu tindakan kecil yang bisa menyetop untuk penularan virus corona. Dan juga dipastikan bahwa orang yang berbelanja harus dalam kondisi fit, tidak ada gejala ataupun tidak ada keluhan penyakit apapun. Jika ada salah satu dari keluhan, walaupun itu tidak menjurus pada flu-like syndrome, lebih baik amanat tersebut dilempar ke orang yang lebih fit, karena juga tujuannya untuk mencegah penularan dan juga mencegah menularkan. Untuk video selanjutnya bisa dijelaskan oleh pengajar. Terima kasih. Peran penggunaan masker memiliki kontribusi yang besar dalam tindakan pencegahan COVID-19, terutama di tempat publik atau ramai, salah satunya di pasar. Masker memiliki fungsi penting dalam menghalau droplet, yang mana memungkinkan droplet tersebut bisa saja terinfeksi COVID-19. Nah, apa sih itu droplet? Droplet merupakan cairan yang keluar dari tubuh, khususnya hidung dan mulut, terutama saat berbicara, bernafas, bersin-bersin, dan batuk. Sehingga masker dapat dijadikan sebagai salah satu tindakan mengurangi penyebaran COVID-19 pada orang yang sehat menggunakan masker dan mencegah droplet orang yang terinfeksi menyebar di udara dan dihirup oleh orang lain.
Jadi, itulah penting menggunakan masker saat kita ke pasar. Saat berada di pasar, baik sebelum ataupun sesudah belanja, alangkah baiknya jika kita tetap mencuci tangan dengan cara yang baik dan benar. Hal tersebut menjadi sangat penting karena dengan mencuci tangan, kita dapat melimitasi risiko transmisi dari virus COVID-19. Tidak hanya mencuci tangan, alangkah baiknya jika kita juga bisa membekali diri dengan hand sanitizer agar sebelum kita memilih barang atau sebelum kita bertransaksi, juga setelah memilih barang dan setelah bertransaksi antara satu toko dengan toko yang lainnya, kita dapat membersihkan tangan kita dengan menggunakan hand sanitizer. Cara mencuci tangan yang baik dan benar adalah sebagai berikut. Kita mencucinya dari telapak tangan, punggung tangan, sela jari, kunci, dan juga putar selama 20 detik. Jaga jarak merupakan salah satu intervensi non-farmasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah penularan penyakit, baik itu melalui virus maupun melalui bakteri. Sebenarnya jaga jarak wajib dilakukan di segala lokasi, baik itu di lokasi luar ruangan maupun lokasi dalam ruangan. Salah satunya adalah pasar tradisional. Karena kita ketahui bahwa pasar tradisional merupakan tempat yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat untuk melakukan perbelanjaan. Mungkin masyarakat sudah mengetahui bagaimana tata cara menjaga jarak. Namun perlu saya jelaskan sekali lagi bagaimana tata cara jaga jarak yang baik dan benar, dan yang dianjurkan adalah minimal 1,5 meter dari satu orang ke orang yang lain. Namun perlu diingat apabila pada pasar tradisional tersebut tidak memiliki ruangan yang cukup untuk menjaga jarak minimal 1,5 meter, maka masyarakat harus mengantri terlebih dahulu agar tidak berdesak-desakan dan jangan sampai berhadapan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan hand sanitizer yang baik dan benar. Hand sanitizer merupakan cairan berbasis alkohol dengan konsentrasi minimal 60% yang efektif membunuh mikroorganisme berbahaya yang terdapat pada tangan. Pada suasana pandemi COVID-19, hand sanitizer berfungsi sebagai alternatif cairan pembersih tangan saat tidak ada sabun maupun tidak ada air bersih. Pada saat bepergian ke pasar, hand sanitizer sebaiknya digunakan saat setelah memegang barang atau saat setelah memegang uang. Kali ini saya akan mempraktikkan mengenai cara menggunakan hand sanitizer yang baik dan benar. Tuangkan hand sanitizer secukupnya ke telapak tangan. Gosok telapak tangan. Gosok punggung tangan kanan dan kiri. Bersihkan sela-sela jari tangan kanan dan kiri. Kunci ruas jari secara berlawanan, lalu gosok dari sisi ke sisi. Genggam ibu jari tangan kanan dan gosok ibu jari secara rotasi, kemudian lakukan sebaliknya. Bersihkan ujung jari dengan menggosokkan secara rotasi di telapak tangan. Gosok pergelangan tangan kanan dan kiri. Tunggu hingga cairan hand sanitizer kering. Selanjutnya adalah tidak menyentuh bagian wajah dengan tangan. Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk atau bersin. Salah satu pencegahan penularan COVID-19 adalah dengan menghindari menyentuh wajah, terutama bagian wajah, hidung, atau mulut dengan permukaan tangan. Ketika tangan terkontaminasi dengan virus, menyentuh wajah dapat menjadi portal masuk. Maka dari itu, pastikan menggunakan tisu satu kali pakai ketika bersin atau batuk untuk menghindari penyebaran droplet. Baik, selanjutnya yaitu pedagang perlu memperhatikan kebersihan dagangannya. Seperti diketahui bahwa pasar merupakan salah satu tempat yang ramai dikunjungi oleh banyak orang, sehingga di masa pandemi saat ini, pedagang diharapkan senantiasa menjaga kebersihan dagangan dan kebersihan dirinya. Salah satunya yaitu dengan cara membungkus ataupun menutup makanan agar terhindar dari debu, kotoran, ataupun hinggapan serangga ataupun lalat yang ada di sekitar ataupun di daerah pasar tersebut. Lalu pedagang juga diharapkan senantiasa menjaga kebersihan diri seperti rutin mencuci tangan dan menggunakan sarung tangan ketika berjualan. Dan diharapkan di setiap outlet pasar disediakan juga hand sanitizer untuk para pembeli dan pedagang untuk membersihkan tangannya dari kotoran ataupun debu yang ada di lingkungan pasar. Baik, dalam memilih metode pembayaran di pasar, diusahakan dibayar dengan metode non-tunai atau melalui transaksi e-money atau m-banking yang ada.
serta bisa dibayar menggunakan aplikasi seperti ShopeePay, Dana, dan aplikasi lainnya bisa bertransaksi secara online tanpa melibatkan kontak fisik antara penjual dan pembeli. Jika pembeli tidak dapat bertransaksi melalui e-money atau m-banking, bisa dibayar dengan uang tunai, namun usahakan dengan pemberian uang yang pas agar menghindari uang kembalian dari penjual. Serta jangan lupa untuk selalu membawa hand sanitizer agar bisa digunakan sebelum dan setelah bertransaksi di pasar. Salah satu upaya yang dapat dilakukan sebagai bentuk pencegahan dari infeksi virus corona adalah dengan rajin mencuci tangan. Melakukan cuci tangan yang baik dan benar, yaitu cuci tangan dengan 6 langkah, menggunakan air mengalir dan sabun, merupakan garis terdepan dalam pencegahan dari berbagai penyakit. Di masa pandemi seperti sekarang, cuci tangan sangat diperlukan, terutama setelah bepergian atau beraktivitas di luar rumah. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah penularan virus, baik itu ke diri sendiri maupun keluarga yang berada di rumah. Karena pada saat bepergian atau beraktivitas di luar rumah memiliki risiko yang tinggi untuk terpapar virus, baik itu saat berinteraksi dengan orang lain ataupun tanpa sadar saat memegang barang-barang yang sudah terkontaminasi.